Lama sekali nih orang tidak tunggu-tunggu dari tadi. Apa dia mau sampai ini? Malam Bang, Eh, kita Abang P anak buah yang mau kerja di sini, oke. toh menjadi anak buah Abang, buah-buah apa yang gitu. Duduk. Sorry, tadi aduh terlambat macet di jalan. Toh kita buru-buru kemari, toh kita nongkrong dulu. Ada macet tuh tadi. Jadi mau apa kita ya begitulah. Jadi kita buru-buru tadi kita nongkrong dulu di jalan. Nah ini sebenarnya niat mau kerjain kita tuh nyanda. Aduh, kalau kita niat, oh gitu. Soalnya Oh, sementara banyak trompe apa ini? oh iyo, Om bos P nama siapa? Aduh, lupa nama siapa. Panggil kita pe nama bos Ungke. Bos Ungki kalau kita P nama siapa? Aduh, lupa. Masa pe nama aku nggak lupa. Eh, oh, Masa. aso. Kita mau kerja tuh di sini, jadi ya begitulah. Dorang suruh pak kita cari yang DP nama Bos Ungke. Kalau ngana kata suka mau tabai ngape hidup, ngana cari DP nama Bos Ungke. Oh, kita cari banyak orang tuh Bos Ungke. Oh, kita tanya satu orang di Bitung sini yang nama Bos Ungke. Kita tanya satu-satu, ini Bos Ungke atau nyanda? Semua kita tanya, soalnya kan kita belum baku kenal dengan Bos Ungke. Jadi kita tanya dulu. Oh iyo, ini boleh mau minum Minum, ini? minum, minum. Kita rasa dia itu nih. Oh iya, minum ya. Kita ada mau minum. Hmm, Bagaimana? Boleh? boleh, oh makasih. Ya. Oh iyo, ini kan Bos Ungke ini selama tuh melintang di dunia kriminal gelap. Mar sekarang katu so tabae dang tuh hidup. Dorang bilang kata boleh kata kasih bikin rantai putus jadi tak sambung. Santai bilang begitu. Soalnya begitu dorang. Iya, iya. Dorang bilang begitu. Kalau ngana kata suka mau tabae ngape hidup, cari DP nama Bos Ungke. Itu Bos Ungke mau kasih kerja apa ngana. Jadi kita Mal tunggu. datang. Nanti engkau jawab ke bawain siapa? Kita jabuk bawa deng Ipan, Ipul, deng Ica atau Oh iya. dorang bilang, aduh minta maaf. Dorang bilang kata kalau ngana suka mata bayi ngana cari DP nama Bos Ungke, kong Bos Ungke pe cerita atau pe kisah-kisah itu sampai pada orang di sana. Tuh cerita sampai di sana dong suruh duduk. Duduk aja dulu cerita dong suruh duduk. Tunggu, Dulu tunggu. juga cerita. Cerita itu kan hanya keluar dari trompe suara. Masa kau nunggu suruh duduk? Bagaimana le itu? DP cerita, dorang duduk di situ. Oh, dorang dah duduk. Duduk aja Oh, di bercerita. situ, duduk aja cerita. Pas dorang sampai mau bikin kopi atau teh jo, begitu. Bagi. Masa aku cerita mau suruh duduk? Ya, baru DP nama juga cerita. Oh iya, Oh, ada nama orang kan? baru DP nama orang. Minum dulu. Minum, minum. Bos. Silakan, silakan. Hmm. Sorry kita sambil agak soalnya ini lagi sibuk banyak sekali ini trompe. Kita mau kerja di sini kan, jadi abang P anak buah, jadi takut dah mau talebe atau gimana. Jadi kalau boleh dah mau sharing-sharing no, ini kan sekaligus interview dah tuh kerja. Kalau boleh tahu dulu abang ini kesiang kamu tanya betul ndak itu cerita yang dorang dah bilang kata abang kata Bos Ungke ini itu dulu kata pernah pukul orang ya kanak-kanak mertu orang hampir mati. Nah itu bagaimana itu dia bercerita. Oh iya itu betul itu semua itu. Kita biar dari jauh, mereka kita mau tunggu
Kenal, mana mau mati. Itu tahun berapa itu kira-kira, Bos Ungke? Kita so lupa tahun berapa itu So lama dah. Selama sekali itu pokoknya kita di dunia-dunia begitu itu memang selama kita. Jadi sekarang Bos Ungke so insaf dan so Iya, nyana so di tobat. dunia gelap begitu. Akhir-akhir ini sih kita ada begal, tuh banyak-banyak begal di jalan. Kita pernah bawa motor so jam 2 subuh. Jam 2 subuh dorang bilang begini, aso ngana kalau misalnya ada orang bapepet dekat di motor pangana, hati-hati itu dorang mau begal pangana. Iya, betul. Dorang mau begal. Nah waktu itu kan kita nih tahu kong kita suka lagi sebenarnya ada belajar ada orang yakan di Kolombo Mafia situ mau suka belajar babegal. Pertama kita belajar babegal tuh kan, kalau orang babegal serahin motor lu toh, serahkan harta semua yang ada padamu. Kita pertama kali babegal kita nggak takut orang, dorang nggak takut pak kita. Begitu. Kita cuma nggak takut orang. Nggak takut. Kalau bos Ungke ini dulu pertama kali babegal bagaimana dah? Aduh. Dulu kita pertama kali babegal itu so lupa tahun berapa lagi. Nah itu bagaimana itu? Dorang itu ada ampa motor. Apakah dua Ampa motor, Iya. ampa motor. Cuma kita sendiri. Motor. Pas langsung Yang lewat. bos baking apa? Kita lucur kita pecelana. Bos lucur celana. Siapa nggak tahu? Yo, ampun bos Ungke, ampun. Itu dorang takut itu pas lucur celana. Kita lucur celana. Lucur celana. Dong pakai Yo. ampa motor itu, bayangkan ampa motor kan. Ampa 3 motor lah. Ampa 3 motor. Kok bos Ungke waktu itu naik apa? Berjalan kaki. Dulu no. Duduk. Iya. Nah, waktu itu siapa dorang datang Pak Bos Ungke dong? Bos Ungke kan udah babadiam tuh duduk. Nah, itu siapa itu dong datang dong? Bukan dorang yang datang. Dorang lewat tapi namanya begal tuh. Oh, begal. iyo, ataupun dorang udah lewat marnya ndak sopan santun ada Iya bilang bisa permisi begitu. dong. Iya. Karena dorang pakai motor gas. Gas. Makanya waktu itu Bos Ungke kasih takut pada dorang di Cara lucu celana. lucur celana. Kita nih tahu mungkin dong pikir kita orang gangguan jiwa. Tapi kalau orang gangguan jiwa kan popo. Oh, begitu Kang. Nah, itu dulu no. Kong waktu itu pas ada begal-begal mulai dari situlah berjalan Kang Bos Ungke. Dorang datang Bos Ungke lucur celana terus. Itu yang bikin dorang gitu no. Makanya Betul. orang di sini di atas di Kolombo Mafia sini Oh, iya. tahu semua Oh, Pak iya. Bos Jelas. Ungke itu dong bilang kalau ngana segandang, maksudnya ngana respect jo itu Bos Ungke karena dia mau bikin tabae pangana di sana. Jadi kita bersyukur dan kalau misalnya boleh menjadi itu Bos Ungke Iya. anak buah di sini itu kita suka sekali dan kalau misalnya senang mulia Bos Ungke itu so bertobat tuh. Kalau dulu kan Si kalabur lah. masih kalabur DP istilah melintang di dunia gelap begitu. Dan sekarang so ya hitung-hitung dah so ada di gudang begini tuh boleh kasih nafkahi istri toh, orang tua, kasih sekolah anak toh, hitung-hitung dah jadi berkat no for orang-orang di sekitar. Benar. Toh kalau boleh tahu dang waktu tuh hari Bos Ungke toh bagaimana DP cerita ada merintis ini bisnis ini kan dulu di dunia gelap Kong ada bangun bisnis di gudang ini, bagaimana itu kira-kira DP cerita dulu. Oke. Dulu kita pertama merintis gudang ini. Pertama kita bisnis gelap. No, di dunia jual-jual barang-barang terlarang Ya, begitu benar. Kang. Iya. Obat-obat terlarang, cap Obat begitu. ayam.
Oh ayam, mau jual obat ayam lagi. Jual obat Ya, ayam. dalam istilah lain. Oh istilah lain. Saya kira Om itu menyediakan kebutuhan pakan ayam juga. Jadi hanya Gitu. mengingatkan for ya anak-anak muda ya, jangan bagi-bagi obat ayam. Bagi yang semangati dong. Oh iya iya. Iya. Oke iya iya. Kenapa obat ayamnya? Jangan Iya. hanya bagi obat ayam tuh. Nyandak sih ya. Jangan ya. Minum Minum. dulu. Minum. Hmm. Nah, dari kita usaha itu sukses, kita pikir daripada tamu mesti makan tapi orang-orang cuma dengan Duit haram duit kan. iya betul. Akhirnya Kayaknya ya bangun bisnis lah. bisnis lah. Tapi Jadi, bisnis tidak dari uang halal. Haram. halal. Aduh, oke. Kalau sebaiknya katu ya begitu no namanya juga tuh orang-orang tuh. Aduh, ampun, Bukan main, ampun kan? pesungke. Siapa Ya pun. begitu, orang Tambah gemes karena ini kan. Iya, orang pe baku-baku bawa begitu, deng Ipul, deng Icat, deng Ivan, orang tiga sama-sama begitu no, orang jaga main-main bagusnya dudang Iya, iya. begitu. Nah, untuk hari pas mau cari Pak Bos Ungke dong bilang ngana cari Bos Ungke kalau ngana suka tabay. Kita cari, kita tanya satu kota Bitung ini. Kita cari yang nama Bos Ungke. Kita cari yang mirip. Ada 100 orang yang mirip dengan Bos Ungke. Ada 100 orang. Pas tanda tanya satu-satu, ini Bos Ungke. Bukan, ini Bos Ungke, bukan, ini Bos Ungke. Pokoknya sampai 100 itu. Akhirnya toh puji Tuhan di percobaan. Pasu sakit kita pindah Oh iya minta maaf, aduh. yang dapat magemes kan? 100 percobaan toh akhirnya boleh baku dapat yang Bos Ungke Iya, di sini. Nah, itu makanya kehadiran kita di sini Sukano menjadi Bos Ungke P. Anak buah kira-kira gimana toh? Mar kalau dorang bilang toh Bos Ungke ini kan Siapa kita? gitulah. Pokoknya begitu kan. Bos Ungke ini kata dulu toh Oh begitu dong. Bos Ungke itu ada DP singkatan. Kita mau tahu apa itu singkatan dari Ungke. Ungke, dong panggil Bos Ungke karena dong tahu ada singkatan di dalam Ungke. Siapa yang kira-kira siapa yang bilang ada di panjangan itu? Nah, waktu itu toh Ipul kita ada baku bawa dengan dia. Ini dia cerita waktu pertama kali kita baku dapat dengan Ipul ini baku kenal dengan Ipul. Kita lihat dari belakang. Ipul ini pas kita lihat dari muka, bukan Ipul. Kita balik ulang. Lah, Ipul ini. Mana Ipul? Apa? Mana Ipul? Ipul dari belakang, mar pas kita lihat dari muka, bukan Ipul. Ipul yang bilang. Kita yang bilang. Jadi kita bingung ini Ipul atau bukan. Clay yang bilang. Iya, Clay yang bilang. Karena waktu itu Ipul ketempelan di belakangnya orang. Begini Ipul di belakang orang. Ipul kayak pangannya di situ. Wah, kita langsung cabut, tempelan dia. Kita lihat dia dari belakang. Oh, Ipul Sama ini. di kartun-kartun, Serta kan, dibuka. kan? Ipul. Ternyata kan tuh dia tempel stiker. Begini. Tuh. Aso yang bilang. Yo, Aso yang bilang tuh stiker di belakang, haknya panganan di belakang pas stiker, cabut no pada dia. Siapa yang bilang? Kita. Oh. Nah dari situ bok kenal, kalau dia saya tahu no, kalau nggak ada kata baik cari tuh nama, nama Bos Ungke itu. Ipul yang bilang. Ipul yang bilang waktu itu. Karena kan dorang tahu, ini bukan mau sombong atau apa, Bos Ungke katakan yang pegang di Kolombo Mafia situ. Itu dulu itu. Anak-anak buah kata semua yang ada di situ. Iya betul. Takut Pak Bos Ungke. Bos Ungke kata waktu itu tuh pas orang dah pergi ke sana,
Oke, lanjut. So- Sore ada soalnya anak buah ada mau bilang mau pulang kerja. Oh iya. So abis kata tute mar. Lah, ini bukan. Aduh, minta maaf. Cuman kita ada minumannya sekali ini, Bos. Oh, iya. Jadi langsung juga inti percakapan apa ngapain tuh yang mau kerja sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita kan ya ini bicara soal gaji dang. Tuh, Oke. soal gaji itu kira-kira berapa dang kalau boleh 1 bulan di gudang ini? Oh, jadi untuk DP ukuran Gaji. for Mm-mm. soalnya kan ini ada tingkatan Ada tingkatan dari bawahan sampai atasan. atasan. Tapi Kalau kalau ambil bawahan langsung di atasan coy. Oh iya, kalau rupa kita ini yang baru Masih kerja, yo kira-kira itu 10 juta boleh. 6 juta lah, 6 7 juta. 6 juta, boleh ditawar Soalnya itu dang. karena memang DP standar sebegitu. Di pasar boleh tawar bos, kayak di sini boleh tawar. Ini bukan pasar, ini dia dunia lapangan pekerjaan. Oh ini. bukan, oh aduh. Minta Kalau di maaf. pasar sana itu orang bisnis sendiri. Oh bukan, nah itu Soalnya kita pergi gula darah ini. 6 juta, 6 juta. Iya. Baru kalau atasan, Atasan 10 sampai atasan kos, kameja. ini bagi cerita soal gaji. Oh soal gaji. Oh, Pak melenceng. berapa itu kira-kira dong Jadi gaji? atasan Pak misalnya kita DP bos toh, tapi di bawah kita ada kepala gudang. Ah, iyo. Kepala Yang gudang beserta dengan DP jajaran. iyo, itu kira-kira berapa, Bos? Begitu. Itu 10 sampai 12 juta. 10 sampai 12 juta. Gitu, Kang. Ada tunjangan dah, misal kalau rupa kita kan belum kawin, Iya. tahu deng. Tapi teman-teman karyawan lain yang ada anak, ada istri itu, apakah itu dorang ada tambahan ya 2 juta atau 500 lah kira-kira begitu. Jadi kalau untuk yang belum menikah, DP gaji tetap standar. Tetap standar. Nah, kalau rupa tapi teman-teman yang suka kawin itu kira-kira berapa itu deh? Itu Dora ada tambahan sekitar 500-an. Oke. Jadi dari 6 juta 500, 7 juta 500. Oh, berarti ada tetap Kang dapat kasih biar cuma istilahnya dang tip dang kasih Oh, lebih iya, betul. tuh. Begitu dang. Soal gaji. Mat, kalau boleh tahu ini banyak tuh jual di sini produk-produk apa yang ini kira-kira ada jual di sini? Oh, kalau untuk saat ini orang belum bikin produk. Belum bikin produk. Karena di sini kan gudang. Gudang. Orang hanya kasih sewa jasa simpan barang. Oh, jasa simpan barang. Misalnya ada sepatu, ada minuman-minuman gitu. Alat-alat dapur lah. Pokoknya semua. Apa Semua yang di bisa situ. iya. Semua orang boleh mau simpang kecuali orang pecerita-cerita. Jokes. Simpang Kang. Simpang. Pernah bos jadi simpanan istri orang lain soalnya. Aduh, minta maaf bos. Itu sudah jauh tuh percakapan. Oh, Sudah iya. saya pernah. Oh, saya pernah. Aduh. Itu hanya dulu. Kalau sekarang kita sudah jadi penatua. Sudah jadi penatua. Jadi kasihan kita biar bagaimana kan namanya hamba Tuhan. Hamba kan? Tuhan. Tetap. Iya. Oh, begitu kan. Jadi penatua kita. Main tua diaken. Bapak itu diakin. Aduh, kita so rasanya enak gini bos, soalnya so kasih habis deh di sini bu bikin bos Dan tunggu apa namanya juga kan masih baru-baru. tunggu lama di Iya. sini. Kenapa? Boleh. Aduh, kita suka toh Hmm. mau belajar banyak hal dari bos karena bos ini kan ya orang-orang bilang dang jadi jo bos yang baik-baik Ya, jadi betul. yang teladan for Kasih habis. anak-anak. Seruput itu. Aduh gitu. Ini bukan main apa kok minum begini di sini. Aduh, minta maaf saya gugup karena dari tadi bercerita patah-patah. Kenapa Kenapa deng mesti gugup? bos? Karena kalau gugup itu perasaan normal seorang Iya. manusiawi bos tuh. Jadi adik Aso apalagi yang masih mau ditanyakan ini?
Sudah. So, kalau misalnya jadi anak buahnya Bos Ungke, kira-kira kita harus bikin apa? Ya. Selain jadi pegawai itu, misalnya baku apa orang di jalan tuh. Siapa ngapain bos? Tapi bos Ungke. Tuh, tuh kan sadar. Makanya apa yang harus kita lakukan untuk jadi anak buah Bos Ungke? Tapi dengan sisi lain boleh kasih kenal, tapi satu kali itu orang pejasa ini. Jangan kasih kenal Bos Ungke begini. Oh, Bos Ungke kan ini kan orangnya begini, orangnya ini nakal sini, begal sini. Jangan, itu dibuang jauh-jauh. Buang jauh-jauh, karena Bos Ungke kan sudah so insaf, karena so jadi penatua dong. Begituan sekarang so jadi penatua bapak. Iya. Luar biasa, berarti kata memang betul-betul so bertobat. Memang so bertobat, memang betul-betul so bertobat. Ya, orang-orang ya begitulah. Namanya juga orang toh pasti ada masa-masa kelamnya dalam hidup. Ya, masa kelam bukan masa kelamin. Kelam. Jadi apa yang saya harus lakukan untuk jadi bos? Untuk jadi baru mau masuk langsung jadi bos. Bagaimana lagi itu? Untuk jadi anak buahnya Bos Ungke. Ya, jadi kita karyawan cukuplah dengar-dengaran apa perintah dari atasan. Oh, perintah atasan. Dengan pokoknya kerjakan sesuai dengan ngana level. Jangan level di atas ngana mau kerjakan, level yang lebih di bawah juga ngana kerjakan. Masing-masing sudah ada porsi. Ada porsi. Ya? Mengerti tau? Mengerti. Begitu, no? Cuma dia tidak tahu kalau aku sebenarnya adalah bos di sini. Apa ngana maksud? Dia pikir aku adalah anak buahnya. Aku hanya menyamar menjadi seorang kuli bangunan, bercerita dalam hati ini. Dia pikir aku tidak tahu siapa sebenarnya Bos Ungke itu. Ini bukan film Cina. Bukan. Tapi kalau ngana tahu, ngana sebenarnya itu bukan bos di sini. Ngana lupa mau ngana. Ngana nih tahu kalau kita adalah cucu dari pendiri gudang ini. Kita yang kasih diri ini gudang ini. Gudang ini waktu belum jadi bangunan, masih dari lahar, tapi opa yang bikin. Timbun tanah. Ngana opa bukan rumput. Ngana opa bukan untuk apa keturunan apa? So itu. Pithecanthropus. So itu. Ngana nih tahu kalau kita sebenarnya ada cucu di sini, dan kamu sebagai bos tidak memberikan arahan yang baik untuk anak-anak di sini. Kamu sebenarnya di sini adalah anak buah. Siapa DP percakapan perlu melencengin Kang? Kamu ini sebenarnya adalah suruhan oleh kakek saya. Saya di sini sebenarnya adalah bos. Kamu menunjukkan sikap yang tidak toleransi kepada pegawai barumu. Apa yang sudah kamu lakukan ini adalah hal yang melenceng di dunia pekerjaan. Anilinganan. Ini percakapan ini sudah sesuai dengan orang preskrip. Boleh Jo. Nyanda. Yo. Kita ini anak buah sebenarnya Bos Ungke. Aduh, minta maaf. Bos Ungke kan di sini sebagai tapi senior tuh. Dorang kan orang-orang tahu Bos Ungke itu jual sapi, jual sayur, toh, jual meja, jual papan tulis, toh, jual bikini, jual celana, pulau, jual planet, jual planet. Aduh, boleh Jo, aduh, boleh, aduh.